أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد وشكر لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده القائل في حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sekarang sudah berada di hari yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Artinya Ramadan sudah hampir berpisah dengan kita, tinggal 3 hari lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat di bulan suci yang penuh rahmat ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang sengsara. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Sesungguhnya orang yang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat di bulan suci yang penuh berkah ini. Nauzubillah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di edisi yang ke-27 dari Fikih Siam di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, kita akan membahas tentang qada Ramadan. Nah, ini beberapa hari mungkin ada di antara kita yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena sebab uzur yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita sudah bahas tentang uzur-uzur yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa kemarin, di antaranya adalah karena kita sakit, ya, karena kita dalam keadaan perjalanan, ya, karena kita bagi yang wanita mungkin dalam keadaan haid ataupun melahirkan, ya, nifas misalnya. Nah, maka itu termasuk uzur-uzur yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita harus menggantikan puasa kita yang kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang kita batal, yang kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, kita gantikan di hari-hari yang lain. Nah, di antaranya juga termasuk mungkin yang sedang hamil. Ibu hamil, ibu menyusui, nah itu juga dianalogikan kepada yang sakit, ya, yang termasuk dalam uzur syar'i yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat tentang qada ini di dalam kitab Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, fikih 4 mazhab. Dikatakan di sini tentang qada Ramadan, man wajaba alaihi qada Ramadan li fitrihi fihi 'amdan aw li sababin min al-asbab as-sabiqah fa innahu yaqdi badal al-ayyam allati yaqtaraha fi zamanin yubahu as-shaum fihi tatawwu'a. Wajib bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan untuk mengqada puasanya, ya, bagi yang sengaja ataupun bagi yang sengaja tidak berpuasa ataupun bagi yang termasuk dalam sebab-sebab uzur, ada uzur syar'i tadi. Nah, di hari-hari yang lain di mana dibolehkan untuk berpuasa sunnah, yubahu shaum fihi tatawwu'an. Fala yujzi'ul qada' fi ma nuhiya anhu shaumihi. Maka selain daripada itu tidak boleh, karena misalnya ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, di hari selain dari bulan suci Ramadan, misalnya di hari raya, hari 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, sepakat 4 mazhab hukumnya haram untuk kita berpuasa. Kemudian ada juga hari-hari yang dilarang untuk berpuasa adalah 11, 12, 13 Zulhijjah.
yaitu hari tasyrik kita kenal. Nah, hari tasyrik ini adalah hari di mana disunahkan untuk makan dan minum. Nah, maka haram hukumnya untuk berpuasa di hari tasyrik. Maka di hari-hari tersebut tidak boleh kita mengqadha puasa Ramadan. Tapi hari-hari yang lainnya dibolehkan. Termasuklah Yaumus Syak, hari-hari yang diragukan. Hari ragu itu adalah 2 hari dan 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri, bulan suci Ramadan. Maaf. Nah, 1 hari atau 2 hari atau 1 hari sebelum bulan suci Ramadan. Nah, itu disebut hari ragu-ragu. Nah, itu dibolehkan untuk kita membadal ataupun menggantikan mengqadha puasa kita. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga tidak boleh kita mengqadha puasa kita di hari nazar. Di hari ayyamun nazar. Hari nazar ini kita ketahui bahwasanya hukum bernazar itu adalah sunnah. Misalnya kita mendapatkan satu nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bernazar. Saya bernazar untuk berpuasa selama 3 hari di bulan Muharram, misalnya, ataupun di bulan Syawal. 3 hari, maka ketika hari yang sudah kita tentukan itu, misalnya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Syawal, kita berniat untuk bernazar untuk berpuasa di 3 hari tersebut, maka tidak boleh kita mengqadha puasa Ramadan kita di 3 hari yang sudah kita tentukan untuk bernazar. Karena memang hukum menjalankan nazar itu adalah wajib hukumnya. Bernazarnya adalah sunnah hukumnya, tetapi menjalankan nazarnya adalah wajib. Maka tidak boleh kita mengqadha puasa di hari-hari yang sudah kita tentukan untuk bernazar. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama la yujzi'ul qadha fi Ramadan al-hadir. Tidak bisa juga kita mengqadha puasa kita di bulan suci Ramadan yang akan datang. Ya, jadi jangan sampai kita mengqadha puasa kita di bulan suci Ramadan yang akan datang. Ramadan ini tahun ini sudah selesai. Ada 5 hari ataupun taruhlah kita selama 1 bulan. Bagi ibu-ibu yang melahirkan misalnya, nifas ya, ibu-ibu yang melahirkan, dia tidak berpuasa selama 1 bulan penuh, maka dia mau mengqadhanya di puasa yang akan datang sekaligus puasa untuk tahun itu tidak bisa, karena tidak bisa digabung. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari yang biasa kita niatkan setiap hari. Nah, itu semua an ada'i fardhi syahri Ramadan, untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, haji sana lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengqadhanya itu kan tahun yang sebelumnya. Nah, tahun yang sebelumnya. Maka tidak bisa digabungkan. Ya, maka bulan suci Ramadan yang akan datang 1 bulan penuh itu tidak bisa dipakai untuk digunakan untuk mengqadha Ramadan yang sudah lewat. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka kita wajib mengqadha puasa kita sebelum datang bulan suci Ramadan. Nah, sebelum datang bulan suci Ramadan. Nah, kita lihat berikutnya. Tadi seperti yang kita katakan, kalau kita mengqadha puasa kita 1 bulan penuh. Nah, kita ketahui untuk mengqadha puasa ini dilihat dari bilangan berapa hari yang kita tidak berpuasa, berapa hari yang kita batal, kita qadha. Bukan dilihat dari hilal. Ya, tidak sama menentukan untuk mengqadha puasa itu tidak sama dengan menentukan bulan suci Ramadan, melihat anak bulan. Tidak, tapi kita lihat dari bilangan saja berapa hari yang kita qadha di hari-hari yang dibolehkan berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Itulah kita mengqadha puasa kita. Nah, jadi kalaulah misalnya kita 1 bulan tadi, misalnya ibu-ibu yang hamil ataupun yang menyusui ataupun yang melahirkan tidak berpuasa selama 1 bulan penuh, maka kalau dia mau mengqadha puasanya di bulan 1 bulan Muharram misalnya. Nah, di bulan suci Ramadan ini misalnya hanya 20 atau 30 hari, 30 hari berarti genap nih 1 bulan. Nah, di bulan suci Ramadan. Kemudian dia mau
mau mengkodoknya di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal dia mau mengkodoknya. Maka tahu-taunya bulan Syawal itu hitungannya adalah cuma 29 hari. Nah, kita tidak hitung bulannya, Ramadan 1 bulan, Syawal Syawal ataupun Muharram 1 bulan, ya kan? Nah, tidak demikian, tetapi kita harus menambahkan 1 hari lagi. Kita menghitungnya dari bilangan berapa harinya yang tidak kita puasa. Nah, jadi jangan sampai kita mengkodok puasa itu di bulan Muharram 1 bulan penuh. Kenapa? Saya sudah puasa saya sudah menggantikan puasa saya 1 bulan penuh di bulan Muharram. Tapi ternyata bulan Muharram hanya 29 hari. Bulan Ramadan yang kita tinggalkan ini 30 hari. Maka kita harus tambahkan di bulan Safar 1 hari lagi. Nah, begitulah cara kita mengkodok bulan suci Ramadan yang kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan qada ini, man akharal qada hatta dakhala Ramadan ats-tsani wajaban alaihi fidyah. Barang siapa yang mengakhirkan mengqada puasanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka dia wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah katakan tatakarrarul fidyah bitakarruril a'wam. Masyaallah. Kalau fidyah ya, kalau ketemu dengan bulan suci Ramadan kita bayar fidyah. Kemudian ketemu lagi bulan suci Ramadan berikutnya, belum juga kita mengqadha puasa kita, tambah lagi fidyahnya. Ketemu lagi bulan suci Ramadan berikutnya lagi, udah sampai 3 kali, nambah lagi fidyahnya begitu. Nah, kita lihat apa fidyah itu? Kan it'amu miskin an kulli yaum min ayyamil qada wa miqdaruha huwa ma tu'ti li miskin wahid fil kafarah. Nah, it'amu miskin, memberi makan orang miskin, 1 orang saja. 1 orang miskin. Berapa? Jangan kita ambil standarnya makanan orang miskinnya, tapi kita ambil standar makanan kita. Kalau kita 1 hari makannya mungkin 15.000 ataupun 20.000 rupiah, taruh 20.000 rupiah kita makan 1 hari, maka berapa hari yang kita qadha? Berapa hari yang kita qadha? Kalau kita mau mengqadha puasa 10 hari berarti 200.000 rupiah. Ya. Atau kita makan dalam hitungan ringgit misalnya 10 ringgit 1 hari. Ya. 1 hari 10 ringgit berarti 10 hari 10 hari 300 ringgit. Nah, itu yang kita 10 hari ya 100 ringgit gitu ya. Kalau 1 hari 10 ringgit, 10 hari 100 ringgit. Nah, itu yang kita qadha, yang kita fidyah, yang kita bayar fidyah. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ini sepakat tadi 3 mazhab sepakat, termasuk mazhab Syafi'i di sana, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak ada fidyah, la fidyah ala man akhar qada Ramadan hatta dakhala Ramadan ats-tsani. Tidak ada fidyah kalau menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki wajib dia membayar fidyah kalau bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan Imam Syafi'i lagi menambahkan lagi, kalau dia bertemu dengan Ramadan berikutnya berlipat ganda fidyah yang dia. Kalau misalnya tahun ini dia ketemu dengan Ramadan berikutnya, dia belum menggantikan puasanya, maka dia bayar fidyah 1 kali. Satu hari 1 orang miskin. Nah, misalnya 20.000 rupiah. Nah, maka kalau di tahun yang akan datangnya lagi, Ramadan yang kedua lagi ketemu, bertambah lagi menjadi 20.000. Bertambah 2 kali lipat. Nah, jadi 40.000. Ketemu lagi, bertambah lagi. Nah, jadi 60.000. Begitu seterusnya. Nah, demikianlah mungkin. Semoga ini bermanfaat bagi kita, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, panduan kita untuk mengqadha Ramadan kita. Nah, bagi kita yang tidak bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini, bukan berarti kita tidak bisa juga mendapatkan pahala-pahala yang lainnya dari puasa. Kita bisa juga mendapatkan pahala-pahala yang lain di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran mungkin karena haid ataupun sakit, tapi kita masih bisa baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kemudian kalau kita dalam keadaan haid mungkin kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa baca Al-Quran, maka kita bisa sedekah, kita bisa memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah, subhanallah, ini juga adalah pahala-pahala yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini.
Nah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang beruntung. Kenapa? Karena kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang penuh berkah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li lakum. Kalau ada pepaya yang sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marsapon bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.